Udah ganti baju Pak, udah seger? Iya, sampai aja kamu di rumah saya. Iya, udah nyampe di rumah Bapak lagi. Yuk, sekarang. kita lewat taman biar kita ngobrol di samping. Mantap. Lebih seger, fresh. Benar. Yuk. Biasanya kan kalau di rumah menteri kita di ruang tamu yang resmi-resmi Oh gitu iya, ya Pak. udah biasa. Udah biasa, boring. Ini kita outdoor. Jadi Jadi pagi hari banyak pohon, udara fresh, ada suara burung, lihat tuh burungnya banyak kan? Bapak ini peliharaan sendiri Iya, atau tuh. karyawan di sini? Oh iya, kita dong sendiri. Ya tapi masing-masing nyumbang. Oh nyumbang. Ajudan ada. Ini banyak. Ya ini ada. Yang mana gitu. yang favoritnya Pak Zul? Ada di depan, Cucuk Rawa. Cucuk Rawa. Iya. Yang ada lagunya. Ada. Manuke cocak rawa, cocak rawa, dawa buntute, sing akeh wulune, yen digoyang ser aduh penake. Keren-keren. Oke. Ya, iya. Pak tapi lebih sering ngabisin waktu di rumah dinas apa di rumah Cipinang? Saya di sini ketuk kerja, kalau selesai pulang. Oh. Saya nggak tinggal di sini. Nggak tinggal di sini. Nggak. Bu Soraya dan lain-lain juga di Di rumah semua ya. Ayo. Ayo. Banyak. Siap. Wah. Silahkan. Mantap, sudah disiapkan. Bapak, silakan sebelah sini. Hanum yang duduk di sini. Oke. Oke. Aduh, mantap bener ya. Udara pagi tuh mah nggak ada yang ngalahin ya Pak ya segernya ya. Pak. Pagi-pagi. Tapi kalau udah jam 10 udah panas. Udah panas. Iya. Jam segini masih enak banget nih. Iya. Pak, sebelum aku bertanya tentang banyak hal, aku mau tanya dulu. Waktu Bapak dilantik, ini aku based on LHKPN, harta kekayaannya Pak Zul itu 32,8 M lah sekitaran segitu. Sekarang turun Pak, 27,3. Apa gara-gara bagi-bagi duit mulu kayak tadi? Enggak, itu masih harga lama Masih sebetulnya. harga lama. Ada satu rumah yang saya jual, saya belikan tanah lain. Belum selesai urusannya. Di rumah kita jual, kita beli tanah untuk sekolah TK. Iya. Oh oke. Iya. Jadi kalau kayak tadi gitu Pak bagi-bagi uang itu dari kantong sendiri Pak Zul? Kan kalau kita ke pasar ngecek harga, yang dagang itu kebagian repotnya aja kan nggak pas. Nggak dong. pas. Kalau kita belanja, ya kan, yang masyarakat senang, yang punya warung senang. Jadi semua senang, semua orang senang. Bapak juga senang. Saya juga senang. Dimanapun filosofi saya, kita harus bikin orang bahagia. Iya. Tapi pertanyaanku tuh berarti dari kantong sendiri Pak Zul? Oh iya. Harus dari kantong Saya sendiri? kan 6 tahun udah berdagang. Iya. Jadi memahamilah ya seperti Iya. apa kondisinya. Iya. Oke, kalau ngomongin soal dinasti politik, apa sih yang Pak Zul pikirkan pertama kali? Kan lagi ngehits banget ya, dinasti politik gitu. Ya begini ya, Hanum ya. Saya juga dinasti itu kan kalau kerajaan ya, ini kan kita bukan kerajaan demokrasi. Jadi kalau keluarga politisi, ya jadi politik juga keluarganya. Kalau Hanum, misalnya keluarganya dokter, biasanya kan dokter itu apa dinasti dokter gitu. Nanti kalau pengusaha kan keluarganya pengusaha juga kan. Ya kalau dia biasanya polisi, jenderal gitu, biasanya anaknya juga akpol kan. Terus nanti dinasti polisi gitu. Saya kira kalau saya tidak mengkotak-kotakan itu ya. Kita lihat sesuai dengan kompetensinya saja. Dan kalau di politik kan yang mengukur kan rakyat, masyarakat. Mau jadi DPR, rakyat yang milih. Mau jadi bupati, rakyat yang milih. Ya kita serahkan dengan proses demokrasi saja. Iya. Oke, nah apa pertanyaan selanjutnya? Kalau tadi kan tentang dinasti politik. Banyak yang bilang ongkos politik itu kan mahal Pak. Iya itu betul. Tapi kalau itu. lebih mahal lagi kalau berhasil ngebangun dinasti politiknya. Karena ntar modalnya balik gitu. Tapi terkonfirmasi ya Pak, emang politik itu mahalnya Mahal gila-gilaan. sekali, iya. Nyesel nggak Pak nyebur ke politik? Ya karena begini, misalnya sama sekali tidak. Enggak. Saya pengusaha backgroundnya, juga aktivis ya. Tetapi yang bisa merubah peradaban, melaksanakan value yang kita yakini, itu semua melalui kekuasaan dan politik. Karena politik itu menghasilkan DPR dan pemerintahan. Pemerintahan yang membuat kebijakan dan pemerintah bersama DPR lah yang membuat undang-undang yang menjadi
pegangan aturan kita hidup. Hmm. Jadi peradaban dimanapun, perubahan, value yang terjadi itu akibat perubahan kekuasaan. Oke. Tidak ada penyesalan ya berkepolitik Nggak ada. untuk Pak Zulhas. Nggak Oke. Nggak Semahal apapun itu. Iya. Pak, survei terbaru Pak Mm-mm. di Indonesia Political Opinion IPO. Iya. Juni 2023 elektabilitas PAN 5% ngalahin PKS, P3 sama Perindo. Terus juga ada indikator politik yang hasilnya elektabilitasnya PAN ada di urutan ke-8 dari angka 2,7% jadi 3,1%. Kalau ditanya PAN bisa segini nih gara-gara Zulkifli Hasan, bener nggak Pak? Tidak juga, nggak mungkin politik partai nggak mungkin kerja satu orang. Kalau kerja satu orang itu melukis Hanum. Kalau melukis itu sendirian. Tapi memang PAN itu aneh gitu. Mulai berdiri, biasanya sebulan lagi belum coblosan, surveinya itu 1%, di bawah 2%. Dari mulai berdiri. Selalu begitu? Selalu begitu. Nanti kalau sebulan lagi baru dia 4%. Oh. Terus pemilu hasilnya 7% gitu. Selalu begitu. Nah, sekarang masih 6 bulan, survei kita antara 3,5 sampai 5. Masih 6 bulan. Iya. Ya tentu lebih bagus kita syukuri daripada sebelum-sebelumnya. Kenapa? Kami diskusi di internal Partai Amanat Nasional. PAN ini kembali kepada jati diri aslinya. PAN itu kan disimbolkan logonya matahari. Berarti kan kalau digambarkan apa itu PAN, ya ada di matahari itu. Apa itu matahari filosofinya? Filosofinya matahari itu Panas. tidak pernah membeda-bedakan orang. Tidak pernah membeda-bedakan makhluk ciptaan Tuhan lainnya untuk memberikan kasih sayangnya. PAN itu siapa saja bisa bergabung. Dari manapun dia, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun profesinya. Basis kita adalah kompetensi dan prestasi. Nah, kita kembali ke situ, ternyata dapat respon yang positif. Berbagai kalangan bergabung sekarang. Insya Allah. Pertanyaanku yang selanjutnya Pak, ini kan juga ada pergeseran nilai. Kalau dulu kan kita tahu PAN ini kan kantong suaranya Muhammadiyah, NU gitu. Karena PAN kan Partai Amanat Nasional, mengedepankan keislamannya gitu. Tapi sekarang kan Bapak bahkan udah bilang sendiri bahwa sekarang kita bergeser dari nilai yang terlalu keislaman, lebih membuka diri, lebih open minded dan menjadi Islam yang lebih moderat gitu Pak. Nggak takut kehilangan kantong suara Pak? Itu yang disebut, tadi saya gambarkan. Islam itu begini. Salah satu ciptaan Allah itu ya matahari, bumi, ciptaan Allah. Memberikan pelajaran kepada kita. Siapa aja yang bercocok tanam di bumi itu, ya, orang Indonesia nanam lengkuas 1 hektar cuma 1 ton. Orang Tiongkok yang komunis nanam lengkuas 1 hektar bisa 30 ton. Itulah kasih sayang Tuhan. Diberikan kepada siapa saja, itu disebut dengan rahmatan lil alamin. Islam itu luas, Nah, sekarang aja kok di kota-kota gitu ya. Saya kalau kamu neraka, kalau saya surga. Pakat kita apa? Kamu partai Islam, saya bukan. Pakat kita luas gitu ya. Oleh karena itu dulu ribuan tahun Islam itu menjadi kekuatan tunggal dunia karena luas pandangannya. Ya, yang kita perjuangkan value, nilai-nilai yang Islami, yang rahmatan lil alamin, yang jalan tengah untuk membawa kemajuan itu. Bukan merasa benar sendiri, menang sendiri, ya. Kekerasan gitu ya, arogan, enggak begitu. Orang itu akan menjauh. Jadi nilainya yang kita perjuangkan. Oke Pak, tentang positivity yang dilakukan sama PAN juga. Saya mau cie-ciein Bapak dulu. Bapak kemarin dipuji sama Pak Jokowi. Gara-gara ngerekrut milenial ya Pak, banyak yang akhirnya bisa apa sih mungkin masyarakat ngelihatnya artis mungkin nggak ngerti politik, tapi ternyata PAN bisa membuktikan itu dengan hal yang berbeda. Kadar-kadar artisnya ternyata bisa meningkatkan elektabilitas of course, dan bikin orang jadi lebih pengen melek sama politik. Iya. Gitu. Saya punya artis namanya Desi Ratnasari, doktor lu dari UI, nggak sembarangan gitu. Saya juga punya Eko Patrio ya. Wah, itu kan maestronya artis Indonesia. Entertainment top, apapun yang dibuat jadi, bayangin gitu. Jadi dia jadi di kita karena kompetensinya, karena kemampuannya. Dan PAN tidak membeda-bedakan apakah dia artis, apakah dia politisi murni, apakah dia aktivis, apakah dia teknokrat, silakan. Kita tidak beda-bedakan itu. Yang penting dia bisa berbuat di bidangnya
pada dasar kompetisi ya untuk memajukan Indonesia. Gitu. Jadi berarti benar ya Pak, partai artis nasional. Bisa juga kalau di Jawa Timur Hanum di lain lagi. Apa tuh? Kalau di Jawa Timur Partai Anak Nahdien. Oh. Kalau di Padang lain lagi. Apa lagi tuh? Partai Anak Nagari. Wah. Gitu ya. Mantap. Jadi banyak singkatannya ya Pak. Pak, kemarin Pak Jokowi juga bilang, cuman jangan sampai salah pilih koalisi gitu. Salah Iya. bikin koalisi. Iya. Pertanyaanku selanjutnya Pak, KIB apa kabarnya Pak? Kan P3 Saya udah rutin. ada tambatan hati tuh ke Pak Ganjar. Iya itu saya sering rumah Pak, kan deket rumahnya Pak Erlangga. Kami tiap minggu pertemuan, ya kita bahas gitu. Apa yang dibahas Pak sekarang? Yang paling penting begini, koalisi pemerintah harus solid, itu paling penting. Ya solid. Nah kalau dia solid, kita kuat, maka program yang sudah begitu hebat dikerjakan oleh Pak Jokowi bisa dilanjutkan seperti IKN. Itu kalau dia kurang baik ya diperbaiki gitu ya. Ada keberlanjutan. Jadi tidak nari seperti nari poco-poco itu kan, maju mundur lagi, maju mundur lagi. Nah, kita ingin ada keberlanjutan gitu ya. Jadi bukan Nah. perubahan ya Pak? Iya, nah tentu. Nah sekarang partai pemerintahan itu ada dua kandidatnya. Ada satu Pak Ganjar, ada satu Pak Prabowo. Pan Ya, kemana Pak? hmm? Pan kemana nih Pak? Udah bulan depan udah kelihatan kok. Oh, langsung Iya. clear ya? Iya, insya Loud Allah. and clear. Iya. Gak boleh diumumin Itu sekarang kan aja Pak? patokannya kan gampang, tinggal Bapak Jokowi mau kemana, udah set gitu aja. Oh. Nggak usah susah, Apa ngapain kata Pak repot-repot. Jokowi berarti ya? Kita set ikut gitu aja. Ikut. Ngintip-ngintip dulu Oh, gitu. iya. Bisa kali Pak spill dikit. Ya, yang ahli-ahli semacam ketua umum baru bisa baca dikit-dikit ya. Kalau umum ya biasa dua-duanya. Kan Oke, gitu. oke. Ini aku juga buka di surveinya LSI Pak. Hmm. Soal persaingan berdasarkan kepuasan dan pilihan politik di pemilu yang lalu 2019. Iya. Kalau dilihat dari nyaring ya, Nah, kalau dilihat dari sisi pilihan parpol Pak, ada sedikit ketidakcocokan nih Pak antara dukungan para elit politik dengan basis pemilihnya. Contoh misalnya PAN disebutkan mayoritas pada saat itu memberi dukungannya ke Pak Anies Baswedan. Betul pada saat itu gitu. Padahal partai yang Bapak nahkodai ini kan ya kita lihat akan merapatkan perahunya ke koalisinya Pak Jokowi dimanapun Pak Jokowi akan memberikan dukungannya nanti gitu. Pendapatnya Nah. Bapak gimana? Apakah itu akan terjadi lagi di pemilu gini tahun Hanum, depan? gini Hanum. Pendapat itu bisa berubah-berubah kan. Dulu A, lama-lama jadi AB, lama-lama ABC. Kami ini sudah 2 kali kalah. Saya kan dukung Pak Prabowo 10 tahun. Kalah 2 kali. Dalam politik kalau kalah 3 kali, balul kata orang. Dapat piring cantik tuh Bapak 3 kali Pak. Bagus Jadi ya. 2 kali itu udah paling tinggi. Jadi PAN mau menang. Wajar nggak? Wajar. Kamu udah 10 tahun kalah, masa mau kalah lagi? Benar. Kita mau menang. Karena kita mau menang, kita tidak mau salah pilih. Ya kan? Kita tunggu dulu aja nanti. Siapa yang kita lirik bakal menang, sudah gitu aja. Kok repot-repot ya kan? Nggak ngaruh sama survei pemilu-pemilu lalu. Enggak, kita lihat nanti siapa bakal menang. Nanti makanya jangan buru-buru. Oke. Ya kan? Siapa yang akan menang, itu ada tanda-tanda, set kita. Oh, Gitu oke. anu. Pak Zulhas sendiri di politik mimpinya apa Pak? Mau jadi presiden? Waduh, saya udah cukup lah, aduh. Masa Udah, sih, Pak? lah saya ini udah jadi menteri udah. Jadi ketua MPR udah, sekarang jadi menteri lagi. Ketua partai udah, cukup saya. Udah cukup. Udah. Oke. Iya. Jadi mentok udah bisa membawa perbaikan untuk republik ini Iya, dengan ada legacy. legacy yang Kalau Bapak enggak kan akan jadi menteri tinggalkan. enggak ada legacy, saya juga ngapain juga malu. Jadi wapres juga bakal ada legasinya Pak? Enggak, Enggak, udah cukup lah. Udah cukup lah. Iya. Udah cukup ada di sini. Oke Pak, sebelum pertanyaanku yang terakhir, kita ada signature gamesnya Point of View, namanya adalah reality check. Nah, karena ini Pak Zulhas kedua kali ada di Point of View, pasti Pak Zulhas udah tahu nih games ini. Nah, Langsung apa aja ya tuh? Pak. Langsung aja kita mulai reality check. Pertanyaan pertama Pak, ayam apa telur? Telur. Karena telur bakal jadi ayam. Oke, ketum parpol apa menteri? Ketum parpol. Ketum parpol. Kader artis atau kader milenial? Milenial. Milenial. Jadi menteri kehutanan apa jadi menteri perdagangan? Perdagangan. Cepet ya. Yang terakhir Pak, ini harus dijawab.
Prabowo atau Ganjar? Tergantung Pak Jokowi. Oke, pertanyaanku yang terakhir Pak. Sekarang kan Pak Zulhas dan juga teman-teman Dipa nih lagi ngehits banget di TikTok. Kalau kita scrolling tuh FYP isinya semua konten-kontennya Pan mulu, lewat mulu. Dikit dong Pak, koreonya sama lagunya gimana tuh Pak, pengen denger. Oh, Pan. Ya, Pan, 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 hidup semakin mapan. Pan, 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 bareng Zulkifli Hasan. Baiklah, kalau gitu kita udah sampai di penghujung Point of View episode kali ini bersama Pak Zulkifli Hasan. Bapak sehat-sehat terus. Ya, Sampai ketemu Hanum, lagi. terima kasih Selamat. loh. Sama-sama Pak. Udah hampir berapa jam temani Berapa saya? jam hari ini ya pagi? Mulai ini, Pak? olahraga, ke pasar, Ah. wawancara Wawancara sekarang. sekarang. Makasih Hanum. Terima kasih Bapak, Terima kasih. sehat-sehat. Semoga Ya. bisa mencapai target apapun nanti di 2024 ya Pak. Sama-sama, Kita doa ketemu saya kamu lagi. tambah sukses juga. Amin, ya. amin. Oke, kalau gitu saya Aziza Hanum, sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Bye-bye.